Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alfidia Kurniawati dengan NIM 192231408 dari Gizi 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum analisis asupan gizi pada bayi usia 6 hingga 23 bulan menggunakan metode Infant and Young Child Feeding atau IYCF. Yang pertama yaitu latar belakang. Pemberian makan bayi dan anak atau YECF berperan penting dalam menentukan tumbuh kembang dan struktur gizi anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Praktik yang tepat meliputi ASI eksklusif selama 6 bulan, MPASI sesuai usia, serta variasi dan frekuensi makan yang cukup untuk mencegah malnutrisi dan stunting. Di Indonesia, prevalensi stunting masih tinggi yaitu 21,6% pada 2022 dan cakupan ASI eksklusif menurun menjadi 14,6%. Penilaian praktik makan anak dilakukan dengan indikator WHO, UNICEF seperti MDD, MMF, MMFF, dan MAD. Praktikum IYCF penting untuk menganalisis praktik tersebut dan memberi rekomendasi peningkatan program gizi anak. Selanjutnya itu rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan metode IYCF dalam menilai pola pemberian makan pada bayi dan anak usia 6 hingga 23 bulan. Kedua, bagaimana hasil analisis indikator MDD, MMF, MMFF, dan MAD pada subjek yang diamati. Tiga, apa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis pemenuhan indikator IHCF tersebut? Empat, apa saja kekurangan dan kelebihan dari metode IHCF? Untuk selanjutnya itu tujuannya pertama, mengetahui cara penerapan metode IHCF dalam penilaian praktik pemberian makan bayi dan anak. Dua, menganalisis hasil indikator MDD, MMF, MMFF, dan MAD berdasarkan data konsumsi anak. Tiga, memberikan rekomendasi gizi sesuai hasil analisis IHCF untuk meningkatkan kualitas pola makan anak. Dan yang terakhir, mengidentifikasi apa saja kekurangan dan kelebihan dari metode IHCF. Selanjutnya yaitu metode IHCF. Untuk indikator pertama yaitu MDD. Anak usia 6 hingga 23 bulan makan lebih dari sama dengan 5 dari 8 kelompok pangan untuk menilai keragaman gizi. Untuk indikator kedua yaitu MMF. Frekuensi makan sesuai usia yaitu 2 sampai 4 kali per hari untuk menilai kecukupan energi. Selanjutnya yaitu MMFF, di mana untuk anak non-ASI minum susu lebih dari sama dengan 2 kali per hari sebesar 200 hingga 500 ml. Lalu MAD yaitu gabungan MDD dan MMF plus MMFF untuk non-ASI untuk menilai pola makan anak secara keseluruhan. Berikut merupakan data responden yang diwawancarai. Berikut merupakan hasil food recall responden untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Selanjutnya yaitu analisis indikator MDD, di mana terdapat 4 kelompok pangan, yaitu bakmi, susu formula, ikan tongkol, dan telur, dengan skor MDD sama dengan 4, di mana ini belum memenuhi keragaman minimal. Pola makan cukup baik, namun perlu tambahan sayur, buah, dan kacang-kacangan agar lebih beragam. Selanjutnya itu analisis indikator MMF, di mana bayi 20 bulan mendapat 3 kali makan utama dan 4 kali susu formula per hari, di mana ini telah memenuhi kriteria WHO, yaitu lebih dari sama dengan 4 kali makan untuk non-ASI, sehingga indikator MMF terpenuhi dengan skor 1. Selanjutnya itu analisis indikator MMFF. Bayi 20 bulan minum susu formula 4 kali per hari, di mana ini sudah sesuai kriteria WHO, yaitu lebih dari sama dengan 2 kali per hari, sehingga indikator MMFF terpenuhi dengan skor 1. Selanjutnya yaitu analisis indikator MAD. Skor total MAD yaitu 2/3. Dengan rincian, MDD-nya 0 atau kurang dari 5 kelompok pangan, lalu MMF-nya mendapatkan skor 1, dan MMFF mendapatkan skor 1, sehingga pola makan anak belum memenuhi MAD dan perlu peningkatan keragaman makan. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, tingkatkan variasi makanan, seperti tambahkan karbohidrat, protein hewan yang nabati, sayur, dan buah. Lalu tambah sayur dan buah kaya vitamin A seperti wortel, bayam, pepaya, mangga. Lalu, perkenalkan protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan dalam porsi kecil. Selanjutnya, pertahankan frekuensi makan yaitu 3 kali makan plus 2 kali selingan. Lalu, selanjutnya itu melanjutkan susu formula sebagai pelengkap gizi. Dan yang terakhir, sesuaikan porsi dan tekstur sesuai usia dan kemampuan mengunyah anak. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama tidak signifikan terhadap indikator antropometri seperti wasting, WHZ, dan MAC. Lalu efektivitas sangat bergantung pada intensitas dan kualitas konseling. Selanjutnya keterbatasan jangka waktu intervensi yaitu kurang panjang untuk menilai dampak gizi. Selanjutnya bias laporan diri atau recall bias dari ibu saat mengisi data konsumsi. Dan yang terakhir variasi konteks sosial ekonomi antar studi membatasi generalisasi hasil. Selanjutnya itu kelebihan. Yang pertama meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu atau caregiver dalam praktik pemberian makan anak. Selanjutnya meningkatkan kepatuhan pada praktik menyusui dan evaluasi sesuai umur. Dan yang terakhir dapat diintegrasikan ke pelayanan kesehatan dasar seperti melalui konseling petugas gizi atau kesehatan.
Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan analisis IGCF pada anak 20 bulan, indikator MMF dan MMFF telah terpenuhi sesuai WHO. Namun, MDD belum tercapai karena anak hanya mengonsumsi 4 kelompok pangan, sehingga MAD secara keseluruhan juga belum terpenuhi. Pola makan anak sudah baik dari segi frekuensi dan asupan protein hewani, tetapi perlu peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein nabati agar kebutuhan gizi lebih seimbang. Metode IGCF dengan pendekatan dietary history terbukti efektif menggambarkan pola makan anak secara menyeluruh. Meski memiliki keterbatasan terkait bias ingatan responden dan durasi intervensi yang singkat. Selanjutnya itu saran. Yang pertama, menambah variasi makanan anak dengan sayur, buah, dan sumber protein nabati seperti tahu tempe, lalu meningkatkan edukasi kepada ibu tentang pentingnya keragaman pangan, dan yang terakhir petugas gizi perlu melakukan pendampingan rutin terkait praktik IECF. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.